Oke, sebelum mulai kita mau satu dalam doa dulu. Ayo teman-teman, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatanmu hari ini Bapak. Kita bisa bertemu lagi walaupun online Bapak. Semoga di pertemuan ini kita bisa mendapat pesan dari-Mu Tuhan. Melalui media ini kita bisa saling mengenal maksud-Mu dan kita bisa saling kenal satu sama lain Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, gue sharing. Bentar ya. Gue deg-degan. Karena asli. Ini kayaknya gue cuman bacain doang nih. Oke. Halo teman-teman. 9 orang. Johan, Kevin. Halo. Apa bos? Halo. Oh enggak. Saya mute. Halo Bosma, halo penyelenggara Pusku. Halo Mian, Kevin, Kelly, Derry, Arya, Johan. Hari ini gue yang sharing. Iya, jadi gue yang sharing. Jadi hari ini gue mau bahas buku yang sebenarnya belum selesai gue baca, tapi menarik untuk di-sharingin. Ya, itu aja. Teng. Sebentar. Gue baca tetapan dulu. Oh ya, sebelum sharing, gue mau kasih 2 poin sebelum kita mulai. Jadi, poin pertama, kita sebagai teman-teman home, gue minta sih dari kita untuk peduli satu sama lain, ya kan? Karena ini home kita. Ya, mungkin ya bisa dibilang dari kita untuk kita. Jadi, gue minta teman-teman di sini untuk ya apa ya, membantu, yaitu mungkin kehadiran, keaktifan, atau mungkin ya itu aja. Karena bagaimanapun pertama gue udah seneng sih kita bisa sharing, semua udah bisa sharing di sini, diputer giliran, dan itu baik sih. Nah itu menurut gue udah cukup sih, karena dari itu kita udah ngerasa memiliki dari home kita. Itu poin pertama. Poin kedua, terlepas dari gue sharing hari ini ya, jadi gue mau minta kita semua untuk rendah hati untuk dengerin firman Tuhan yang setiap kita denger gitu. Itu gue berawal dari gue jadi ceritanya gue tuh bikin thumbnail YouTube GSKI Rehoboth Perdata. Terusnya kan harus cari judulnya dong. Terusnya baca harus setel videonya gitu. Yang itu Bu Rosita. Terus pas gue setel ya gue kayak dapet itu kebenaran gitu. Jadi ya karena kebenaran itu sederhana aja, cuman kita harus rendah hati. Terus dia bacain ayat. Terus dia tekanin lagi kita harus rendah hati. Itu menurut gue ya inti dari firmannya gitu. Dan menurut gue itu bagus banget kalau kita itu rendah hati mau dengerin firman itu gitu. Ya karena menurut gue kita hari ini itu kan keras kepala gitu ya, mungkin harus dengerin firman yang bagus, keren, speak-nya, pembawaannya baik, pemilihan bahasa yang keren gitu, baru kita nerima gitu. Oh ya oke gitu. Belum lagi kita sering banget kayak denger khotbah PRS gitu. Terusnya dia ngomong apa, terus pasti di otak jahat kita sering berbisik nih ngomongin rendah hati. Oh iya nih rendah hati, ya gue tahu nih PRS mau ngomongin rendah hati kan. Nah itu kerasain gak sih kita tuh jahat banget gak sih di kepala kita dengerin PRS, kita nggak rendah hati, kita malah berusaha nangkep poinnya aja gitu. Nah rendah hati dah, pasti PRS ngomongin rendah hati kan, iya kan. Nah bener kan. Nah, itu gue ngerasa itu terjadi di gue sih, karena jahat banget gitu, kayak kita dengerin khotbah terusnya gak rendah hati, malah kita cuman
ngambil poinnya aja, ini rendah hati. Oh ini tentang jujur, oh ya oke gitu. Tapi nggak rendah hati mau nerima, nggak mau mau rendah hati mau terima pesan dari apa Tuhan, apa yang mau Tuhan kasih ke kita gitu. Caranya itu ya dengan rendah hati. Itu yang gue terima dari khotbah Bu Rosita yang sederhana banget, cuman bilang kamu harus rendah hati, terus dikasih ayatnya, terus ditekanin lagi, dan menurut gue itu masuk banget karena ya kita harus benar-benar rendah hati mau terima khotbah itu gitu, bukan dengan pikiran jahat kita yang mesti dijelasin secara jelimet baru kita mau terima gitu. Oh ya oke, rendah hati. Oke. Itu poinnya yang tadi mau gue share. Slide kedua, jadi mulai ke bukunya. Jadi ini adalah buku yang saya mau baca. Si kamera gue. Ini dia. Ini buku yang mau gue bahas. Buku ini tentang kesehatan emosi. Kalau yang sebelumnya gue pernah sharing itu tentang kesehatan emosi, tapi tentang pribadi. Kalau ini secara kepemimpinan. Ini gue bahas profilnya Peter Scazzero ini, dia gembala sidang di The New Life Fellowship Church, New York. Itu. Pas gue googling gerejanya kecil guys, lebih kecil daripada gereja Paris. Tapi bagus dia bisa sampai sini gitu. Terusnya dan di buku ini dia pokoknya membahas perjalanan rohani dia Pete sebagai gembala pemimpin gereja itu, dan dia kayak share gimana perjalanan dia sebagai pemimpin yang sehat secara emosi. Dan di sini gue mau samain perspektif dulu, kalau ini bukan soal gereja aja, tapi ini soal diri kita sih. Kita semua adalah pemimpin pastinya kan, gak cuman di pelayan gue sebagai home leader, tapi kita semua sebenarnya pemimpin kan, sebagai kakak, sebagai atasan. Di sini pasti ada jadi kakak kan, atau sebagai atasan, atau sebagai ya bawahan juga, atau bahkan memimpin untuk jadi diri sendiri kita gitu. Kita kan juga pemimpin untuk bagi diri kita sendiri. Dan menurut gue ini nyambung banget dengan itu. Dan gue juga coba membahasakan ke sehari-hari. Soalnya ini dia membahas contoh-contoh gereja. Dan gue akan coba terapkan ke kehidupan kita di luar dari gereja. Oke. Next. Oke, ini kita coba perjalanan Peter Scazzero. Jadi dia dari agnostik menjadi Kristen yang semangat. Bisa dibilang istilah kitanya tuh gereja Kristen mula-mula. Kristen biasa. Dan kedua dia jadi Kristen yang biasa menjadi Kristen yang aktif pelayanan. Ya gitu. Dan ketiga jadi sibuk pelayanan menjadi pelayan yang sehat secara emosi. Jadi dia saking semangatnya gitu, mungkin ya apa aja diambil gitu pelayanannya, dan dia kesini semakin dewasa dia menjadi pelayan yang sehat secara emosi. Dan ketiga hari ini jadi menjadi pelayan yang sehat dan menjadi pemimpin yang sehat secara emosi. Ya mungkin sih simpelnya gitu. Tapi ketika dibaca secara detail, ternyata setiap perjalanan dari agnostik menjadi Kristen yang semangat, terus jadi dari Kristen yang biasa menjadi pelayan yang aktif pelayanan, itu sebenarnya banyak hal-hal yang dia gumuli sih. Kayak di situ kayak contoh misalnya dari Kristen yang biasa menjadi aktif pelayanan. Di situ dia juga bergumul tentang jumlah jemaat, ya kan. Dia mulai tuh mikir gimana jumlahnya menjadi lebih banyak, dan ya itu jadi jumlahnya lebih banyak, terus dia iri karena teman gerejanya pelayanan yang lebih besar. Nah itu dia
pindah lagi jadi pelayan yang sehat secara emosi. Di situ juga belajar menghargai waktu dan belajar untuk menjadi pelayan yang baik sih, bukan cuman atas nama dia tapi juga atas nama Tuhan. Itu perjalanannya gitu. Dan tapi yang gue dapat dari ini sih, gue kayak refleksikan ke diri kita sih, kita juga sebenarnya ngalamin fase-fase itu gak sih? Ya kayak contoh kita nih, nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi kita lagi di fase corona ini, pandemi ini, dengan situasi kayak gini, menurut gue ini termasuk fase perjalanan rohani kita, di mana kita jadi Kristen di masa pandemi. Atau enggak sebelum itu, kita mungkin pernah hampir semua di sini, ya semoga sih pernah ngalamin masa-masa menjadi Kristen yang awal mula-mula gitu, Kristen mula-mula semangat gitu, gimana semua ingin diinjili gitu ya. Yang bisa dibilang kita juga mengalami perjalanan rohani sih. Oke. Ya itu teman-teman, jadi bukan hanya Peter, kita pribadi sebenarnya ngalamin perjalanan rohani dari ya masing-masing kita secara pribadi. Ya kalau contohnya sekarang pandemi, pasti semua orang mengalami perjalanan rohaninya sendiri-sendiri. Itu yang gue dapat. Next, jadi dalam buku ini secara garis besar menjadi pemimpin yang sehat secara emosi adalah dia sebenarnya penyebab dari dia tidak sehat secara emosi adalah defisit emosi, di mana pemimpin yang tidak sehat secara emosi adalah seorang yang bertindak dalam suatu kondisi yang defisit secara emosi dan rohani secara terus-menerus. Ya, kayak contoh mudah tersinggung, mudah temperamen, tergesa-gesa, hindari konflik. Ya, kalau ketika gue baca sih, gue kayaknya lebih ke suka menghindari konflik sih. Gak tahu kalian ya, kalau jadi pemimpin atau tergesa-gesa atau cuek atau terlalu ignore gitu. Ya, kita sering melayani dan efek dari defisit emosi. Defisit emosi ini dalam arti kita tidak sehat secara emosi ya. Jadi kita melayani dalam kekosongan gitu. Kita melayani mungkin semangat ya, tapi sebenarnya kita melayani dalam tidak ada sukacita di situ. Ya, kita sering melayani tanpa sukacita dan kasih gitu. Dan kita nggak sadar sepanjang waktu kita melayani karena tidak dewasa emosi, jadi kita melayani kosong aja gitu, walaupun semangat gitu, kayak semangat nih pagi-pagi tiap minggu ya kan, persiapan sharing gitu, ya ternyata secara nggak sadar karena defisit emosi ya kita melayani dalam kekosongan gitu. Nah itu inti utama masalah dari tidak dewasa secara emosi adalah kita sering defisit emosi. Kalau bisa digambarin ini, yang sebenarnya ini juga inti dari buku ini sih kayaknya ya. Inti dari buku ini adalah emosi kita dengan rohani kita itu berjalan beriringan. Tapi kenyataannya karena kita tidak dewasa secara emosi, kita terlalu mementingkan rohani kan, yang penting baca Alkitab, yang penting doa, yang penting punya waktu untuk Tuhan gitu. Kita nggak mentingin emosi, sehingga yang terjadi ya kita terlalu mementingkan rohani tanpa mikirin emosi. Ya kayak tadi yang akibatnya ya kita temperamen, kita nggak sabar, tergesa-gesa. Tapi banyak fokus ke kehidupan rohani kita. Dan bodohnya itu sering terjadi sebentar. Oh ya, kita sering sekali mengabaikan emosi kita dengan hal rohani kita. Kayak contoh, misalnya kita sering marah kan, ini kan semua pernah marah. Tapi kita lawan dengan udah berdoa, yang penting berdoa.
Tapi kita nggak memasalahkan emosi marah kita itu. Kita cuma nutupin, ya berdoa, kita nggak boleh emosi. Tapi kita nggak memasalahkan emosi kita itu. Yaitu mungkin yang disebut kita terlalu uh, kita terlalu melawan kita terlalu mengabaikan emosi kita dengan hal rohani kita. Dan di buku ini dia bilang kalau sebenarnya secara emosi kita masih bayi, tapi sedangkan kita berusaha membesarkan iman kita yang udah tua gitu. Jadi rohani kita udah tua, iman kita udah tua, tapi emosi kita tuh masih bayi karena tidak berjalan beriringan. Ya mungkin itu abstrak ya. Ya abstrak sih, cuman semoga kita di sini tahu maksud dari kata rohani dan emosi tidak beriringan. Yang pasti efek dari tidak sehat emosi adalah melukai sesama dan terlebih melukai Tuhan. Ya dilihat dari kita dalam setiap mengeluarkan emosi kita atau setiap kita bertindak itu pasti terasa sih. Ya ini sebenarnya secara emosi kita masih bayi, tapi sedang berusaha membesarkan iman kita yang tua. Ini kalau digambar di ekspektasi dan realita ini, kita ketinggalan emosinya. Dan ini bukunya ada di si Peter ini, dia membuat 4 karakteristik pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Oke, jadi kita mulai saja dari 1. Jadi memiliki kepekaan diri yang rendah. Poin pertama sih. Kita sering nggak sadar kita apa yang sedang terjadi dalam diri kita gitu. Kita marah, kita meledak gitu. Nggak, ini maksud dari memiliki kepekaan diri yang rendah itu bukan kita nggak peka terhadap teman-teman kita gitu, tapi lebih dalam diri sendiri gitu. Kita nggak peka kalau kita lagi marah, kita nggak peka kita iri, atau kita lagi meledak, kita nggak sadar kita meledak, kita ya dengan senang hatinya kita mengeluarkan emosi kita aja gitu. Ya mungkin aja, padahal ini yang di bab ini yang gue senang paragraf ini, padahal bisa jadi ya Tuhan itu sedang berusaha berkomunikasi dengan kita melalui emosi-emosi yang sulit itu. Kalau bisa dibilang, mungkin aja Tuhan mempunyai pesan ketika kita dalam situasi sulit gitu, misalnya lagi tergesa-gesa gitu, tergesa-gesa, mungkin siapa tahu Tuhan punya pesan di situ, punya ya mungkin Tuhan yang ngajarin kita untuk lebih sabar, lebih rendah hati, lebih ngajarin kita untuk diam. Tapi karena kita nggak dewasa emosi, kita ya udah gitu, kita nggak peka terhadap pesan Tuhan melalui situasi-situasi sulit itu, emosi-emosi marah atau iri, ya kan mungkin kita sering ngerasa iri, tapi bisa jadi itu ada pesan yang Tuhan maksud dari rasa iri itu. Ya itu kita sering nggak sadar sih, kita sering iri, tapi ya kayak contoh pribadi gue di pemuda, apa ya, itu kayak misalnya contoh berkurang gitu, berkurang jumlahnya, nggak banyak apa yang datang, nggak aktif gitu. Bisa jadi Tuhan itu punya pesan kalau oh iya lo ya emang dipercaya tuh segini dan lo harus lebih peduli dengan jumlah yang segini, ya nggak usah peduliin mereka yang banyak yang keluar, ya ini yang gue percaya dan lo harus lebih peduli. Ya itu sih yang salah satu contohnya ya di gue di sini. Atau mungkin kalau di kantor gitu ya, sorry kalau misalnya nggak setuju, misalnya kantor gajinya dikurangin gitu karena PSBB dan pandemi ini, ya mungkin siapa tahu Tuhan punya pesan ya lo harus belajar bersyukur dari uang yang lo segini itu, atau coba lebih produktif lagi dengan cari di tempat lain gitu. Nah kita kan kalau misalnya nggak dewasa emosi kayak enggak lah,
lawan lah itu. Wah, pokoknya nggak bisa bos, saya harus gajinya harus gini, nggak mau gitu ya. Ya itu main marah aja gitu. Ya itu poin pertama. Oke. Kedua adalah, oh ini yang buku ini yang lumayan unik, walaupun gue semoga tidak salah mengartikan. Jadi dalam poin kedua dia memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan atau kelajangan mereka. Jadi kesalahan orang-orang itu uh, lebih memfokuskan, lebih serius ke pelayanan daripada status dia sebagai lajang atau sebagai udah nikah gitu. Padahal Tuhan berkarya di kelajangan kita gitu. Nah ini gue pribadi semoga nggak salah ngerti ini. Jadi dalam ini ditulisin di poin kedua, kita sering salah, kita sering fokus ke pelayanan, tapi kita nggak 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 membiarkan kelajangan kita atau pernikahan kita. Jadi kita ya fokus ke pelayanan, tapi diri kita yang lajang ini ternyata sebenarnya diproses Tuhan, ya kan? Untuk ya di proses Tuhan tuh punya maksud dari kelajangan kita ini atau di pernikahan kita ini. Ini kalau ada di contoh ya, contoh nih, kalau di contoh ada orang bernama siapa namanya, Louis itu aktif di pelayanan. Dia saking aktifnya, dia dulunya istrinya mendukung, tapi makin lama kelamaan gitu, gerejanya besar dan banyak jemaat gitu. Ya memang si Louis ini gerejanya besar ya, tapi dengan istrinya dia melukai, dengan anaknya nggak akrab gitu. Ya bisa dibilang dia fokus pelayanan, tapi dia tidak dia salah terhadap pernikahan dia gitu. Akhirnya ya anaknya dan istrinya ya terlukai dari pelayanan dia gitu. Nah itu contohnya. Kalau kelajangan mungkin ini dia nggak ngasih contoh kelajangan, tapi mungkin di detailnya ini baru baca 50 sih. Tapi menurut gue kita sebagai lajang ini kita terlalu fokus terhadap kelajangan pelayanan kita, sehingga siapa tahu Tuhan punya pesan yaitu untuk mengenal diri kita siapa, untuk kenal maunya kita apa sih yang Tuhan mau dari kita gitu. Kita mau jadi apa sih, atau Tuhan pengen jadi pribadi kita seperti apa ya. Dan itu semua kita nggak tahu karena kita terlalu fokus ke pelayanan. Itu sih yang gue tangkap, semoga bener ya. Nah itu, jadi ya kita terlalu memprioritaskan pelayanan daripada kelajangan atau pernikahan kita gitu. Oke, itu poin kedua. Sebagai pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Number 3, relasi kita bersama Allah tidak bisa lagi menopang aktivitas mereka bagi Allah. Jadi kita kan bekerja untuk Tuhan gitu. Tapi saking kita sibuk ke pekerjaan kita, sampai aktivitas kita tuh tidak bisa lagi menopang aktivitas mereka bagi Allah. Sebentar saya baca dulu. Ya, ini contoh dari pemimpin yang tidak memupuk relasinya bersama Kristus. Jadi ya kita cuman kerja, kita cuman ya pelayanan, tapi kita nggak sambil memupuk relasi kita bersama Tuhan. Jadi ya akhirnya ya pelayanan atau organisasi atau pekerja kita makin expert, tapi ya hubungan kita makin hilang gitu, karena hubungan kita dengan Tuhan tuh nggak bisa nopang aktivitas kita gitu. Kalau di sini seharusnya pekerjaan kita bagi Yesus bersumber dari kedekatan kita bersama Yesus. Ini mungkin kata-kata yang sulit sih bagiku pribadi,
atau bagi teman-teman, karena bisa diartikan kan lo kerja untuk Tuhan yang bersumber dari Tuhan gitu ya, bukan kerja karena Tuhan ya habis itu udah lepas tanggung jawab gitu. Justru kita seharusnya bekerja kita bagi Yesus yang bersumber dari kedekatan kita bersama Tuhan Yesus. Ya ini hanya saya baca tapi itu sulit sih pribadi gitu. Dan nah, kalau di buku ini ditulis yang lumayan kena juga, jadi kita tuh menantikan Tuhan demi Tuhan itu sendiri, bukan demi mendapatkan berkat gitu. Ya kalau contoh misalnya kita, ya Tuhan semoga gue sembuh gitu. Ya biar gue bisa dari corona ini misalnya Kelly ya, contoh Kelly. Tuhan semoga aku sembuh supaya aku bisa melayanimu lagi ya kan. Tapi sebenarnya inti fokus dari Kelly, ini bukan Kelly yang ini ya, adalah kesembuhannya, bukan Tuhannya gitu. Jadi ya dia menantikan Tuhan demi kesembuhannya, bukan menantikan Tuhan demi Tuhan itu sendiri, tapi demi berkatnya. Dan itu ya perjalanan waktu yang bisa membuktikan kita bisa seperti itu. Tapi sedih juga sih kalau ditanya, bisa gak proses? Sampai kapan? Oke, next. This is point 3. Third, dan 4. Ini tulisnya kurang menjalankan sabat. Ini dalam arti sih sabat ini, di buku ini dia jelasin tentang waktu khusus bersama Tuhan. Jadi si Peter ini menyarankan kita untuk secara khusus, ya mungkin kebetulan nanti PSBB dan kita lockdown, mungkin kita bisa belajar nerapin, kita punya waktu khusus untuk belajar firman Tuhan, punya waktu khusus untuk berdoa. Ya, selain difasilitasi juga, kita jam 5 ada Pak Eras gitu. Ya, kita juga punya waktu sendiri pribadi dengan Tuhan. Yaitu dia menjalankan sabat, jadi waktu khusus, benar-benar khusus untuk Tuhan. Dan itu karena nggak diterapkan, di buku ini bilang ya itu penyebab kita tidak punya emosi yang sehat gitu, karena kurang menjalankan sabat. Itu. Oh, aku kepikiran tadi yang poin ini, memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan atau kelajangan mereka. Aku jadi ingat contoh Pak Eras sih. Jadi gosip sih. Enggak, jadi Pak Eras dulu saking sibuk pelayanannya, si anaknya itu dia ya curcol gitu karena anaknya karena bapaknya tuh sibuk banget gitu sampai dia nggak punya waktu untuk dia gitu. Ya nggak tahu sih, itu mungkin termasuk perjalanan emosinya, kedewasaan emosinya Pak Eras juga sih. Nah, itu kepikiran aja, sorry. Contoh real. Dan ini ada 4 juga sih. Jadi di buku ini dari tadi kan dia untuk koreksi diri, dan dia juga ada 4 hukum tidak tertulis dari kepemimpinan yang tidak sehat secara emosi. Ini sih cepat aja karena ada 4 poin. Dan ini yang gini menurut gue sulit menurut gue lumayan jauh banget sih, karena ini kan poin-poin moral umum dunia hari ini gitu. Masa aja deh. 1 itu ngomongin tentang sukses itu harus lebih besar dan lebih baik gitu. Itu kan moral itu kan dunia hari ini kan, ya kan sih. Ya sukses itu harus lebih besar, harus lebih baik gitu. Dan ternyata di buku ini bilang cara pikir itu sebenarnya bikin kita nggak sehat secara emosi, karena kita cuma mikirin besar, banyak, dan kaya gitu. Dan dia bilang itu bikin kita nggak sehat secara emosi ya, karena orientasinya bukan Tuhan. Dan di buku ini bilang ya kita jadi tidak melihat orang itu sebagai pribadi yang Allah kasihi, tapi sebagai pribadi ya
yang ini orang bisa apa nih, ini orang mau apa, punya apa nih, tapi kita nggak ngelihat orang itu sebagai pribadi yang dikasih hidup oleh Tuhan, kesempatan untuk menyenangkan hati dia gitu. Kita nggak ngelihat itu, karena kita yang lihat itu orang itu harus sukses, harus lebih besar, harus lebih baik gitu. Itu yang nyebabin orang itu jadi nggak berharga gitu. Ya contoh di sini Daniel yang nggak berharga, lu cuman apa itu gitu. Padahal diri kita, Mian atau Hondro, William Andaru itu adalah pribadi yang punya maksud Tuhan tertentu. Jadi rusak karena kita cuma lihat lebih besar, lebih baik. Dan menurut gue ini jadi cara pandang kita ke orang juga sih umumnya. Lu lihat orang gitu, followers lu cuma 1.000, jelek. Ya followers ini nih 2 juta nih, bagus nih. Gitu. Ya gak sih? Lu lihat gitu gak sih? Gue ngerasa gitu, oh ini cantik nih, mantap, demon-nya bagus nih. Yang ini jelek, ya semoga beruntung. Ya itu, ya kita belajar lah untuk hal-hal kecil, kita menghargai orang, teman sekitar yang dirasa kurang beruntung gitu. Ya, kita belajar sama-sama karena untuk melihat sukses itu harus lebih besar dan mematahkan sukses itu lebih besar dan lebih baik itu sulit. Oke, next. Berdua, apa yang kita lakukan lebih penting dari siapa Anda sebenarnya. Jadi ya ini sama relate dengan nomor 1 ya. Jadi kita tuh sering dilihat sebagai ya status kita, ya apa yang kita lakukan dan apa status kita gitu. Kalau lu bukan siapa-siapa ya lu bukan apa-apa gitu. Padahal kan ya, dan itu cara pikir itu membuat kita nggak sehat secara emosi. Ya bisa juga sih karena kita ngelihat orang itu nggak berharga, ya kita nggak akan menghargai dia gitu. Sama dengan poin nomor 1. Benar. Oke, next ya. Nomor 3 adalah kerohanian yang dangkal itu biasa aja nih. Bukan hanya kita di pelayanan, tapi kita di gereja, di pekerjaan mungkin atau kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin kita sering banget memaklumi hal-hal tertentu gitu, kayak misalnya ya contohnya di pelayanan dulu ya, kayak misalnya ya udahlah gak usah doa lah, orang lagi sibuk ngantuk capek gitu. Itu kan kerohanian dangkal tuh biasa aja, padahal ya itu justru momen-momen itu ya membuat kita berubah gitu, karena bukti pembuktian kan. Tapi malah momen-momen penting itu malah gagal gitu. Kayak si siapa namanya nih, si Kevin itu tadi jelasin tentang film siapa, Vin? Lupa, Vin. Kisah siapa? Ya Nikodemus itu kan udah di ujung kan, udah pembuktian, lu mau ikut gak? Lu harus tinggal ikut aja, ayo ikut gitu. Tapi karena ya kerohanian yang dangkal itu biasa aja, mungkin ya udah, gue udah sampai sini kayaknya nggak perlu ikut lah, ya udahlah segini aja lah gue. Nanti dukung support aja lah dari jauh gitu. Ya akhirnya lewat kesempatan itu gitu. Ya seperti Nikodemus kan, akhirnya kesempatan buat ikut nggak ikut. Padahal bisa jadi kesempatan murid Tuhan Yesus kan, yang jadi berapa, 14 ya atau 13 ya, jadi segitu, muridnya jadi nambah, jadi nggak jadi karena ya biasa aja, nggak apa-apa. Yang keempat adalah jangan merusak suasana selama pekerjaan itu bisa selesaikan. Ini kalau bisa gue artiin, dan ini mungkin gue banget, yaitu ya kalau masih oke-oke aja nggak apa-apa lah. Kayak misalnya ini sih lebih ke membiarkan sesuatu, atau bisa dibilang kedamaian semu sih. Kayak misalnya ya udahlah nggak apa-apa lah segini, yang penting masih ada orang yang join home gue,
nggak apa-apa lah, nggak usah follow up gitu. Itu ya itu sama aja yang merusak, ya sama kayak ini kedamaian semua ini. Jadi ya nggak mau, gue nggak mau inilah, nanti kalau gue kritis gitu malah jadi kedamaian malah jadi ribet nanti gitu sih contoh kira-kira. Jadi poin keempat, jangan merusak suasana selama pekerjaan bisa diselesaikan. Itu dalam arti di buku ini adalah kedamaian yang semu gitu. Padahal ya itu salah gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Asalkan fine-fine aja nggak apa-apa lah. Padahal kan itu mungkin nggak berdampak sih. Cuman ya suatu saat kan nggak tahu ya. Ya kayak mungkin pandemi. Mungkin ya nggak apa-apa lah, ngumpul-ngumpul dikit lah. Makan-makan dikit satu meja desekan sekelompok ini. Ya bisa jadi meledak biar hari ini kita dipaksa untuk di rumah aja. Itu mungkin contohnya gitu. Suasana selama pekerjaan bisa diselesaikan. Ya gak sih? Contoh pandemi sekarang ini. Udahlah, biarin aja lah. Nggak ngumpul-ngumpul dikit, makan-makan bareng-bareng dikit ya. Selama itu jalan, ekonomi jalan, ya oke lah. Kata meledak. Itu jadi menciptakan kedamaian semua. Ternyata hari ini kita join home. Rame kan hari ini. Oke, next. Oke, itu aja sih sebenarnya dari gue. Di buku ini, for your info, ini gue baru halaman 50. Ya, ini baru 50 halaman yang gue jabarkan. Ada 300 halaman, jadi itu kayak gantung-gantung dikit ya, emang gantung sih. Di sini di table ini dia ngasih satu ilustrasi, jadi selama proses kita berubah, kita akan selalu mengalami perubahan ini gitu. Ya, intinya ya belajar menjadi pemimpin yang sehat secara emosi itu butuh waktu. Dan dia bikinin fase-fase ini gitu. Bisa kita ambil contoh apa ya? Di gue. Nafsu, misalnya nafsu. Oke. Kita sadar, oh itu dosa. Oke, itu dosa gitu. 2, mikirin, aduh ini kayaknya nggak bener. Oke. Kita menghargai, oke ini dosa yang harus gue selesaikan gitu. Tapi kebanyakan dari kita itu ya selesai dah. Akhirnya jurang tindakan perilaku akhirnya di sini nih ada sih pointernya. Di jurang perilaku antara nomor 3 dan nomor 4 sering nggak lanjut karena ya udah sampai situ aja. Akhirnya berorientasi di situ aja. Kayak misalnya boros. Kita sadar kita boros, kita mikirin oke, ini kayaknya nggak baik gini. Jadi kita ya udah, gue mau selesaiin nih masalah ini. Udah sampai situ aja. Ya besok bulan depan awal bulan kita belanja lagi, boros lagi. Ya gitu-gitu aja gitu. Dan dia menggambarkan seperti ini, dan yang tengah ini ada yang bisa jawab caranya gimana? Di buku ini dia tulis, jadi dia caranya adalah agar kita berubah adalah menghargai dan memprioritaskan. Ya benar sih, kita menghargai dan kita memprioritaskan. Kalau udah selesai kita prioritasin ulang, kita prioritasin lagi, dan sampainya nomor 5 itu memiliki. Wah, aku sudah sabar gitu, aku sudah terbebas dari dosa ini gitu. Ya itu makanya belajar menjadi pemimpin yang sehat butuh waktu. Oke, gitu. Di buku ini juga ada yang lucu. Jadi kan Pak Eras, kalau kalian di sini suka denger, kan suka bilang kehidupan batin ya gitu. Batin harus gitu. Waduh. Terus ya ada apa lagi ya? Istilahnya apa ya? Yang tubuh jiwa roh gitu. Harus ada nesyama. Nah itu di sini di buku ini dia kayak gambarin gitu. Ini kehidupan batin ini loh. Batin ini menghidupi sisi gelap, memimpin melalui pernikahan. Nah jadi dia gambarin gitu. Gue seneng karena dia ya to the point lah ditulis gitu. Kalau di buku ini dia ngomongin kalau lu mau berubah, lu harus gali dulu tuh kan pencakar langit untuk jadi pencakar langit yang tinggi. Jadi kehidupan batin lu harus digali dulu, dibongkar, baru lahir ya lu baru bisa kokoh gitu.
Tahu. Next. Oh, ini disclaimer. Disclaimer apa? Peringatan atau himbauan jangan menghakimi pemimpin, tapi hakimi diri sendiri. Jadi tadi kan ngomongin pemimpin yang tidak sehat. Jadi ya ini sedikit himbauan dari Pak Eras, jangan hakimi saya gitu. Hakimi diri sendiri. Kita kan sebagai pemimpin ya kan. Kita gitu. Udah itu aja. Saatnya kita share karena gue bingung pasti nggak ada yang cerita. Jadi gue mau kita cerita gitu. Apa masalah yang sering kalian hadapi ketika menjadi pemimpin atau menjadi seorang pemimpin? Ya, dari awal gue bilang kita semua pemimpin kan. Iya, jadi kita harus share. Menurut kalian gimana sih masalahnya jadi seorang pemimpin? Gitu. Nggak ada hostnya ya? Terus mau belajar lempar-lempar nih. Soalnya gue ketik dong. Monggo Bang, dilempar-lemparan. yang baru datang lagi kali dan. Halo Kak BNIS. Wah, gue. Halo Kak Posma. Apa kabar Kak Posma? Ada mau komentar? Reaction? Oh tidak. Thank you. Apa setelah gue sharing ada yang mau beli buku ini? Oh iya, silakan Kak Bosa udah buka kamera apa? Buka mic. Udah. Gue tadi kayaknya dengarnya belakangan doang ya. Iya kan? Jadi mungkin nanti aja gue boleh nggak. Tapi kalau mau jawab pertanyaan lo yang terakhir, sebagai pemimpin apa? Mungkin kayaknya lebih susahnya itu ke ini sih. Mungkin eksternal sama internal. Kalau internalnya itu lebih ke faktor sometimes kita itu kayak ngejudge diri kita sendiri, terus kita merasa kayak kita itu merasa tidak bisa jadi teladan gitu. Karena kan ekspektasi kita sebagai leader, kita mau jadi teladan gitu. Tapi terkadang kita merasa, aduh ternyata gue masih belum bisa nih, kayak gitu. Jadi kayak akhirnya gimana ya? Terkadang jadi kayak merasa tidak layak kayak gitu. Mungkin dalam spesial kan kalau kayak keahlian kayak misalnya project di kantor apa ini kan kadang-kadang yang jadi project manajernya itu kan pasti orang yang mempunyai kapabilitas di bagian itu kan, yang ngerti apa yang akan dilakukan. Nah kadang-kadang sometimes kalau kita dikasih project kayak pemimpinan kayak di luar kantor yang di luar kemampuan kita itu kadang-kadang merasa kayak kayaknya gue belum bisa deh kayak gitu. Jadi mungkin dari segi situ gitu. Padahal kan orang juga milik kita pastinya karena mereka percaya sama kita gitu. Terus kalau misalnya dari sisi eksternalnya itu salah satunya itu menurut gua menumbuhkan minat dari anggota member kita gitu. Membuat member kita itu bergairah sama bergairahnya dengan kita gitu. Itu sangat susah banget menurut saya gitu. Kan kalau kita jadi pemimpin mungkin bukan kayak personal gain ataupun maunya kayak gimana, tapi kan kita berharap kita punya passion yang sama, teman-teman member kita juga setidaknya memiliki 3/4 dari passion kita itu gitu. Maunya ada yang respon kayak gini, misalnya kalau ada pertanyaan ada yang komen gitu, walaupun mungkin sometimes itu komennya nggak penting banget gitu, tapi kita tahu ternyata ada yang memang membutuhkan kayak gitu, tahu nggak sih? Kayak kita tahu ternyata pekerjaan kita ini memang ada manfaatnya buat orang gitu. Selain manfaat untuk kita sendiri pastinya ada gitu, tapi untuk orang lain ternyata juga bermanfaat. Ini ternyata penting juga buat mereka kayak gitu sih. Menurut saya dua faktor ini lumayan susah gitu. Mungkin di kesempatan lain beda lagi gitu, tapi menurut saya saat ini karena kebetulan saya ada project lain juga gitu. Yang satunya itu tadi di kantor itu gue merasa kalau karena itu kapabilitas saya, gue merasa oke, aku bisa gue handle gitu. Tapi
di sisi lain juga membuat minat orang sama dengan kita. Menumbuhkan passion-nya itu gimana gitu. Terus sih kayak aku pengen kayak contoh pengen semangat, kalian semua harus sesemangat gue gitu. Pasti Ya susah mungkin nggak sampai semangat lu lah gitu. Pasti kan setiap orang itu beda-beda ya tipe semangatnya. Tapi minimal 3/4 atau setengah gitu. Kayak ketika kita ngobrol sama orang, kalau orangnya yang kita ajak ngobrol itu cuma gitu kan kayak nggak jadi nyambung kan, kayak nggak ada progres yang dicapai kan, kayak bergeraknya sendirian, akhirnya capek gitu. Betul. Iya. Ini lucu juga, apalagi yang itu sering banget kan kita pasti ya di luar dari kerjaan pasti komentar kebijakan pemerintah gitu. Padahal kalau kita di posisi dia pemimpin gitu pasti bingung gitu. Waduh, mesti gimana nih? Ya gitu mungkin contohnya sih. Oke, thank you Posma. Ya, sama-sama. Kelamaan kerja online jadi ngomongnya saya. Iya saya. BTW Posma tadi kayak ada jam ya bunyi tak. Saya kira ada boom. Enggak, itu komputer gue, makanya kadang-kadang suaranya hilang. Kayak tadi suara lu itu di awal-awal itu kayak pecah-pecah gitu. Jadi gue nggak dengar jelas apa yang ngomongin. Akhirnya gue restart juga, ternyata komputernya masih sama. Oh iya, ini juga kayak ada jam waktu nih. Gue kira ada bomnya loh. Iya, begitulah. Kalau komputernya udah lama dipakai dari pagi gitu sampai sore. Iya. Beli baru. Ke yang lain masih ada sekitar 9 member. 9 member. Oke, thank you Posma. Ya bener juga sih. Sering banget gue pribadi kayak pengen komentar kayak salah nih. Kayak harus gini, harusnya gitu. Tapi pas kita di posisi itu ya ternyata ngap juga atau salah juga. Oke. Selanjutnya nih yang mungkin siapa ya kira-kira yang mukanya pemimpin ya. Mungkin kayak Kevin nih, Vin. Gimana Vin? Lu sebagai project manager enggak ya? Oke, sorry. Apa ya masalahnya? Mungkin nanti udah disinggung bos masih spiritnya itu nggak sampai ke anak buah. Ya gue pernah dikasih tahu sih, maksudnya mereka harus tahu apa yang mereka kerjain, bukan sekedar lu suruh. Tapi gue masih susah percaya sih. Maksudnya gue ngerasa ngerjain itu tuh sejam selesai. Mereka sejam tuh nggak ada reportnya. Gue kasih spare setengah jam, 1,5 jam, masih nggak ada reportnya. Gue tanya lagi. Ngopi jadi dulu terkesannya dia. Gue kayak kesannya ngeburu-buru gitu. Ya itu yang gue masih susah banget sih. Gue harus ya apa ya? Maksudnya sebenarnya lu santai itu boleh, tapi ada remnya. Maksudnya ada jangka waktunya. Jangan di luar ya, misal standarnya orang kerjain itu 2 jam. Lu sampai 4 jam, itu kan kebangetan. Maksudnya lu lu tuh memang harus di atas rata-rata sih. Kalau rata-rata orang ngerjain 2 jam, lu bisa sejam lu istirahat tuh gue bodo amat. Tapi kalau standarnya orang ngerjain 2 jam, lu ngerjain 4 jam, wah itu gue gemesnya setengah mati gitu. Ya kayak gitu. Itu susah, tapi memang nemu orang yang kadang dengan Excel, dengan PowerPoint, dengan apa yang dia bisa, dengan koordinasi dengan vendor yang dia bisa bagus, itu memang susah kan. Semua orang belajar ya prosesnya ya mungkin gue harus lebih sabar kali. Itu yang gue susah. Karena gue juga ditekan kan, ya sering kali gitu gue ditekan, jadi gue mau nggak mau akhirnya neken. Tapi nekennya gue ngerasa nih orang lelet banget sih, ya itu yang jadinya nggak ya gue mencoba memberikan dia persepsi yang berbeda kenapa dia harus ngelakuin itu, karena buat ilmunya dia dan bla bla bla. Nggak tahu, mungkin gue kurang bisa membangkitkan semangatnya kali, jadi dia nggak semangat. Ya maksudnya ngerjainnya biasa aja, kayak oh yaudah berarti gue kerjain sehari ini ya. Anjir, kerjaan lu sehari tuh kagak cuy, itu kerjaan lu itu cuma buat 3 jam bukan buat seharian. Ya gitu. Gitulah kurang lebih. Ya, bagi yang mau ini buat jalan tol atau tanam paksa kayak kakek si Kevin bisa jadi mandor nih. Kayak bagus ya. Paksa kerjanya bagus sih hitungan ini. Tapi kalau gabung hubungin sama ini ya.
bukan maksud mengkhotbahin dari yang buku baca ini, yang tadi gue juga sharingin apa dari apa masalah-masalah tadi kerja seseorang itu bisa jadi Tuhan punya pesan sih dari kejadian itu. Siapa tahu Tuhan ajarin kita untuk sabar, atau bisa juga untuk tolong sampeinnya yang lebih halus ke bawahannya. Siapa tahu dengan cara lain dia bisa mengerti gitu ya. Mungkin Tuhan punya pesan dari kejadian Kevin tadi. Bukan maksud khotbahin, tapi ya bisa dicocok login dari yang gue sharingin tadi. Ya, oke. Thank you Kevin, manajer kita. Mandor. Oke. Apalagi. Ini juga udah lama juga tidak bersuara. WA Hondro. WA itu apa ya? WhatsApp ya? WA Hondro. Halo? Ya, shalom. Shalom Hondro. Gimana Hondro? Apanya yang gimana, Kak? Waduh. Apa kamu sebagai mahasiswa apakah pernah jadi pemimpin? Atau kamu ibarat jadi pemimpin, apa kamu punya masalah yang menurut kamu masalah? Ini sih menyatukan, kalau misalkan realnya di kampus itu, biasanya kan kalau ada event, misalkan kita yang ketuanya gitu kan, di bawahnya itu kan ada ketua-ketua divisi yang lainnya. Yang menurut saya yang paling sulit adalah menyatukan ide dari ketua divisi A sama semuanya itu supaya satu gitu. Sebagai orang yang memanage, jadi kita bagaimana caranya supaya mereka ini tidak punya pemikiran sendiri-sendiri gitu loh, pengen jalan sendiri-sendiri sesuai dengan maunya sendiri tanpa ada tujuan yang jelas. Nah, yang sulit itu adalah bagian itu. Biasanya kan ada egonya masing-masing nih, setiap ketua divisi masing-masing. Nah, yang sulit buat saya adalah ketika mereka itu pengen jalan sendiri-sendiri dan tujuannya masing-masing gitu loh. Nah, bagaimana cara memanage ini supaya mereka itu ya udah deh, aku ngalah, aku mau ikut jalannya si A misalkan, diputusin si A yang jalannya yang terbaik, yang lain itu mau gitu. Nah, itu yang menurut aku yang paling sulit sih, menyatukan ide dari setiap pemimpin divisi itu. Ya. Nah, thank you banget Hondro, ya bener banget sih. Kayak di sini aja ya, mungkin ya kayak contohnya di Pak Eras aja ya, sering dengar khotbah, ini bisa jadi salah apa maksudnya bisa apa, atau masing-masing orang tuh bisa jadi beda-beda loh, apa namanya, keinginannya atau apa namanya arti dari yang khotbahin Pak Eras gitu, atau yang tadi gue sharing gitu, mungkin bisa jadi orang masing-masing dari kita tuh menghargai apa menangkap maksudnya beda-beda sih gitu. Nyambung gak sih? Enggak, oke, thank you. Ya itu, thank you Hondro sebagai apa tadi, BEM. Oke, apalagi ada siapa lagi yang mau berkomentar? Mungkin Bang Johan Pranoto 2020@gmail.com. Gimana Bang sebagai Abang kan nih ya kalau pemimpin itu sih ya kesaksian di kita ya Daniel ya. Ya. Kalau itu bulan Januari itu, jadi tentang pemimpin ya, tujuannya gitu ya. Dulu waktu bulan Januari itu di Tangerang ya, itu kan ada apa? Ada kontes itu kan ya, kontes ikan arowana gitu. Jadi seluruh Indonesia ya, ada ratusan peserta gitu. Jadi itu di sana tuh saya emang saya nurunin 2 ikan gitu. Jadi kelas unik sama kelas yang super yang SL gitu ya, yang 40 cm gitu. Nah, di sana kan ada ratusan peserta gitu. Jadi cita-cita tujuan saya ke sana jauh-jauh itu, saya pengen ikut kontes, pengen jadi juara gitu Daniel.
jadi juara 1 gitu. Tujuan saya gitu ke sana kan. Nah, itu seleksi tetap saya kalah gitu Daniel. Gitu. Jadi saya di kelas unik kalah, di kelas XL 40 cm kalah juga gitu. Nah, jadi yang juara itu juara 1 itu namanya Mike Red Arwana sama Ronald RDC yang juara 2-nya ya. Emang itu pedagang juga, saya kenal juga gitu kan. Bilang kok saya udah jauh-jauh ya, saya pengen jadi juara, tapi saya kalah gitu, kalah telak gitu kan, jadi saya padahal kenal sama juara 1 juara 2-nya pedagang juga gitu kan. Bilang kan hadiahnya lumayan kan, juara 1 6 juta, juara 2 4 juta kan lumayan kan gitu kan. Tapi tetap saya kalah gitu. Waduh, saya bilang, kenapa ya, saya udah jauh-jauh mau ikut kontes tapi kalah gitu, bilang kan. Ya udah, saya itu aja. Jadi yang pemimpin saya pengen jadi juara gitu, cuman ya udahlah, saya pikir lah gitu kan ya. Nah, itu ada juga saya merenungi ya, kenapa bisa terjadi ya kalau bisa jadi begini gitu. Nah, jadi ada ayat juga Daniel menguatkan saya nih, Efesus 4 ayat 32 ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya tetap terhadap yang juara 1, juara 2 ya tetap ya kita mengampuni apa yang kita emang kita udah terima kalah ya udah kalah gitu. Karena kalau kita nggak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni dosa kita. Tuhan disalib, dia tetap mengampuni gitu. Jadi saya tetap mengampuni, juara 1, juara 2 bisa juara ya. Padahal saya kenal gitu. Waduh, saya bilang saya udah jauh-jauh ya. Mungkin dia pengalaman itu lebih lama kali ya, mungkin belasan tahun gitu kan. Kalau saya masih 5 tahun 6 tahun gitu. Jadi saya tetap mengampuni gitu, karena saya pengen jadi juara, sampai yang nggak jadi gitu. Jadi juara ya teman saya gitu, juara 1, juara 2. Emang namanya terkenal di YouTube pun dia kan jadi emang dia terhebat dalam arwana gitu kan. Ya udah, saya tetap mengampuni lah. Kalau saya nggak mengampuni, saya rugi dong, kepahitan terus dong. Karena Tuhan Yesus mengampuni juga semua kesalahan manusia, kan dia dipaku, disalib tangannya, tetap dia mengampuni lah semua orang yang yang gimana ya, maksudnya yang salah sama dia lah gitu. Itu aja Daniel, saya mau kesaksian dikit aja. Oh iya. Emang kejadiannya Januari tahun ini, Bang. Iya, ini namanya itu kalah kan modal duluan. Aku baru tahu ternyata Arwana ada itu ya perlombaan ya. Iya, ada juga. Taunya burung. Bali gitu. Oh, bagus nih. For your info teman-teman, Bang Johan ini pengusaha arwana, mantap. Dan sekarang jadi atlet arwana. Oh enggak ya? Kan ikut lomba. trainer arwana. Trainer arwana. Oh ya, bagi teman-teman yang tertarik arwana, Bang Johan kalau ada info-info arwana, misalnya info jual arwana nih, info grup aja Bang, bagus itu Bang. Siapa tahu jadi media kita untuk sharing. Enggak, saya mah Oke, thank you Bang Johan dan good luck kalau ada lomba lagi. Seru juga sih. Saya udah lama nggak ikut lomba. Oke, thank you. Ini aku mau dengar suaranya Derry nih. Gimana Der, menurutmu Der? Ya nggak harus jadi pemimpin, atau mau komentar gue sharing? Oke. Yang nanggepin yang pertanyaan terakhir kali ya. Yang apa yang sering dihadapin ketika jadi pemimpin? Kalau dari pengalaman, itu susahnya pas jadi pemimpin tuh, gue itu tipikalnya orangnya kayak gak sabaran, kayak yang Kevin bilang tadi. Di saat gue ngasih job desk,
ketika gue jadi kayak kepala divisi gitu di satu organisasi, atau kayak apa yang namanya itu? Apa yang nyebutnya ya? Kalau kayak organisasi dalam suatu bikin acara gitu. Nah, gue jadi kepala divisi satu itunya, SC-nya. Nah, gue ngasih job desk ke OC gitu. Kadang kalau gue ngelihat OC gue nggak cekatan, nggak cepet kerjanya, terus kayak agak lama, akhirnya gue sendiri yang ngambil job desk itu. Gitu. Gue tipikal orang kayak nggak sabaran. Akhirnya gue ngambil job desk-nya, dan itu sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan sama pemimpin gitu. Karena kan dia udah ngasih job desk ke bawahan, harusnya dia memimpinnya dengan yang ngasih tahu caranya gitu, supaya dijalanin oleh dia sendiri, tapi dengan bimbingan gue gitu. Nah, tapi kebanyakan gue adalah ya udah sini gue aja deh yang ini, karena lo urusin yang lain gitu. Jadi akhirnya kayak gitu. Nah, itu susah banget, karena emang gue kayak tipikal orang yang nggak terlalu bisa ngajarin juga. Jadinya ya udah gue ambil aja, nanti lu kerjain yang lain gitu. Kalau yang itu nggak tahu sampai sekarang gimana caranya memperbaiki itu tuh agak sulit. Makanya sampai sekarang kayak lagi nyari cara gimana ya supaya jadi pemimpin yang baik ya. Dan salah satunya ya tadi gitu, nggak boleh ngambil, kita udah dibagi job desk tapi kita jangan ngambil job desknya dia, karena kita nggak sabarannya itu. Sama tadi yang sedikit yang bahas dari yang lu bahas itu, ngena banget pas yang lu bilang menghidupi rohani yang udah tua tapi emosinya masih baik. Nah itu ngena banget. Kayak kadang gue mikir iya ya, kayak gue yang pengen rohani banget, tapi ternyata kayak emosi gue kadang-kadang yang masih baik gitu, karena suka ledak atau tiba-tiba apa gitu, dan akhirnya jadi melukai sesama gitu, atau melukai Tuhan yang kayak tadi lu bilang. Itu ngena banget. Itu kayaknya sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari gue, dan itu gue kayak berusaha lagi, oh ya nggak boleh gini gitu. Oke, iya bener sih Vin, Vin Derry, apalagi kalau ini ya, gue jadi mikir apalagi kalau udah orang punya jabatan atau punya kuasa gitu, kalau emosinya nggak baik kan ya, atau tidak dewasa secara emosi kan, pasti efeknya besar banget ya, itu pasti kerasa banget. Itu mungkin bisa dibilang ya itu ngidupin apa namanya, apa sih, gue malah lupa quotes-nya dewasa secara rohani tapi ya emosinya masih bayi gitu. Kalau gue ingat buku yang sebelumnya, buku sebelumnya dia malah bilang gue adalah orang Kristen 22 tahun, tapi sebenarnya Kristen gue tuh cuma 1 tahun yang diulang selama 22 kali gitu. Itu ya kena juga sih ke gue. Jadi ya gimana pun ini sebenarnya masalah sih, masalah emosi ini jadi masalah. Yang jadi masalah ya adalah kita nggak masalahinnya, ya kita terlalu nikmatin marah kita kan? Secara nggak sadar sih, kayak kita marah gitu kita nikmatin, nggak iri kita nikmatin, nggak nafsu atau mungkin ya tergesa-gesa tadi kita nikmatin gitu, tanpa sadar ya kita udah 29 tahun gitu, ternyata ya masih stuck situ aja, emosi kita masih bayi. Dan iya. itu sih berasa banget kayak masih stuck gitu. Ya yang penting mau ada keinginan, tapi keinginan doang nggak cukup gitu. Thank you Derry. Gimana dengan Mian? Mian udah belum sih? Dari tadi aku ngeliatin mukanya Mian, ngangguk-ngangguk, ini orang ngerti gak sih? Karena di khotbah kan yang buka kamera beberapa tuh, yang ngangguk-ngangguk Mian.
Gimana Kak Mian leader? Apalagi Kak Mian pasti suka ngadepin orang-orang yang ya di kuliahnya ya, pasti ngerasa kepemimpinan. Pasti Kak Mian kan tuh sebagai pemimpin ya di satu kelasnya, di di sekolahnya itu. Pasti ngerasain Kak gimana jadi seorang pemimpin di tempat Kak Mian. Yang pertama itu apa ya? Nanggapin yang tadi ya sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya itu yang pertama, aku nggak pernah berharap aku bisa untuk jadi pemimpin, tapi entah kenapa itu selalu kayak udah Mian aja gitu, kayak disodor-sodornya akhirnya itu kok aku lagi sih gitu kan, kok aku gitu kan. Nah, yang sering aku alamin itu sih mungkin Tuhan berikan karunia, oke, kamu punya public speaking yang bagus gitu, tapi kan di sisi lain ya mungkin cuman public speakingnya tapi emosinya belum tentu siap gitu kan. Nah pasti kan kayak kita kan punya tipe-tipe sendiri gitu. Ada orang yang aku bisa nih langsung tegas, aku nih bisa nih langsung ngomong tuh nyeblak kayak gitu. Nah yang sering sulit sama aku untuk memimpin itu aku nggak kayak nggak bisa bikin nanti dia jadi sakit hati, pasti mikirnya seperti itu gitu. Aku sendiri merasa aku kurang tegas gitu sebagai pemimpin dan susah buat aku gitu, yang pertama. Yang kedua, mungkin aku orangnya lumayan detail ketika dikasih pekerjaan yang akhirnya aku kurang bisa gampang percaya sama apa yang teman aku kerjakan. Yang ujung-ujungnya itu kan harusnya ya kalau kamu mimpin, kamu juga harus belajar percaya sama orang gitu. Nah, tapi karena hal yang seperti itu akhirnya itu si teman sudah kerjakan, pasti nanti aku bisa kerjain lagi kalau tidak sesuai dengan yang ada di pikiran aku, dan itu sebenarnya jadi masalah juga gitu. Ketika kurang bisa percaya sama teman, sama tim sendiri gitu. Kemudian itu juga punya tipe yang ya udah nanti tunggu kita pertimbangkan dulu gitu. Yang akhirnya itu mungkin ketika dalam keadaan mendesak untuk diberikan ambil keputusan gitu, tapi tidak bisa gitu kalau aku secara pribadi gitu. Akhirnya itu menjadi kesulitan tersendiri buat aku gitu. Terus juga masih kayak ada di posisi yang nanti penilaian mereka seperti apa gitu, masih takut dinilai sama orang. Kalau aku bisa bilang aku sebenarnya kayaknya belum layak untuk memimpin teman-teman aku, masih kadang insecure kayak gitu kan, kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu. Itu sih yang aku rasakan gitu. Dan balik lagi ketika mimpin itu juga mungkin karena pasti yang tadi itu, kalaupun kerohanian kita itu sudah matang, tapi belum tentu emosi kita itu matang gitu. Bagi aku dalam perkara ini tuh memang perlu suatu hal yang seimbang dalam diri aku, dalam diri kita ya. Dalam perkara memimpin itu aku melihat gitu ya. Mungkin kayak aku nggak bisa bilang aku ini tipe seorang pemimpin yang seperti apa gitu, karena aku belum seperti kakak-kakak yang sudah bekerja, sudah ada tuntutan dari luar. Kalau aku kan masih kuliah yang mungkin mimpin proyek penelitian atau dosen memberikan kesempatan kamu pimpin teman kamu atau jadi asisten dosen, terus dosennya suruh kamu coba ngajar kayak gitu kan. Itu mungkin ya receh-receh lah ya mungkin dibanding kakak-kakak semuanya gitu kan, yang sudah ada tuntutan pekerjaan dan sudah punya target kayak gitu. Kalau mungkin aku masih yang ya itu juga karena diminta dan aku merasa ya sudah semampu aku seperti ini karena diberikan kepercayaan aku melakukan ini gitu ya. Tapi buat aku itu selama aku belajar mungkin di perkuliahan itu ya memang perkara aku balik lagi sih, Tuhan ini udah benar belum ya, ini gimana ya Tuhan, kayak gitu sih. Mungkin dosen aku memberikan kepercayaan juga karena kayaknya Mian bisa mengayomi, mungkin seperti itu ya, karena nggak terlalu itu kan, kalaupun seandainya aku nggak
nggak bisa aku akan tanya, dan aku kayak tipe yang menurut kamu gimana? Menurut kamu aku harus gimana? Kamu maunya seperti apa? Oke, kalau mau kamu seperti itu, kamu kerjakan dulu gitu. Nanti kamu kasih ke aku kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, lebih banyak tanya. Tapi ketika memberikan keputusan itu sangat susah karena memang aku lebih ke demokratis gitu. Nah, demokratis ini mungkin teman aku juga bisa memanfaatkan. Yaudah deh kamu aja dulu yang kerjain kayak gitu. Kemudian untuk tipe pemimpin mungkin yang lebih jelas aku lihat itu kakak aku ya. Kakak aku kan mungkin memimpin gitu. Nah, menurut aku ada hal yang kurang seimbang untuk seorang pemimpin dalam hal pekerjaan gitu. Ketika kakak aku fokus dalam pekerjaannya, dia kurang waktu. Tadi kan sudah dibahaskan, dia kurang waktu untuk keluarganya gitu. Mungkin dia itu sudah sampai malam gitu kan. Udah sampai malam pulang kerja. Terus perkara pekerjaan juga sering dibawa ke rumah gitu. Jadi waktu telepon mungkin sama kita atau sama mama aku tuh, dia tuh bisa aja bilang, aku lagi banyak pikiran di kantor kayak gitu. Akhirnya kayak apa ya, nggak seimbang gitu. Oke, dia pemimpin tapi bisa kebawa loh ke rumah kayak gitu. Dan ya mungkin bisa aja dibilang ada hal yang kurang seimbang di sana. Itu sih. Oke, thank you Kak Mian. Bener banget sih, ya, itu contoh yang bagus yang tadi Kak Mian bilang soal kakaknya tadi. Ya, kita terlalu sibuk di pekerjaan kita sampai tidak seimbang. Tapi lucu sulit sih ya. Hari ini kan ya tuntutan kerjaan mungkin lebih besar, bisa sampai mungkin kurang tidur. Ya, itulah kenapa kita masing-masing pribadi pasti ada pergumulannya sih. Tapi lucu juga yang Kak Mian bilang kalau ya tidak mudah percaya itu sih. Apakah tidak mudah percaya adalah masalah juga di emosi kita? Enggak ya, terlalu cocok logi. Oke, thank you Kak Mian. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ini tinggal beberapa lagi sih yang belum berkomentar. Mungkin Arya, gimana Kak Arya? Apa tetap masih mendengarkan? Ya, masih. Mau berkomentar gimana Kak Arya sebagai pemimpin? Iya, jadi pemimpin tuh menurut saya sulitnya gini sih, terutama di kampus saya tuh kalau misalnya ada apa-apa, ada tugas gitu harus selalu saya gitu yang mau inisiasi segalanya gitu. Orang-orang lain kan nggak pernah ada yang mau mulai duluan, mulai menginisiasi segala macam aksinya kalau nggak dari saya gitu. Sama begitu saya mencoba menginisiasi orang-orang lain, itu tuh sering sekali kayak gimana, kayak susah gitu komunikasinya, kayak pada nggak aktif, pada gini gitu. Begitu mulai dekat-dekat deadline-nya mereka pada gitu semua, dan di situ saya harus ekstra sabar dalam menghadapi hal-hal kayak gitu. Oke, ada lagi Kak Arya? Ya, itu aja sih. Ini kayak Osma atau Kevin sih yang ya semangatnya ya tidak sama seperti semangat kita ya. Tapi nggak tahu, menurutku itu malah bagus sih. Karena ya di saat yang lain tidak semangat atau semangat itu hal positif sih. Karena salah satu tanda juga kita punya integritas kan. Yang lain nggak semangat, kita semangat ya. Salah satu contoh kita berintegritas. Thank you. Terima kasih. Itu pelajaran apa ya, Arya? Di matkul kampus sih, terutama yang kayak apa nih, yang kan saya belum masuk jurusan, jadi masih kayak TPB itu, jadi kayak tahap persiapan bersama itu kayak SMA kelas 4 gitu lah. Ada mata kuliahnya kayak SMA gitu, ada tulis karya ilmiah kayak gitu, ada pengantar rekayasa dan desain, pokoknya yang bikin produk, yang bikin makalah gitu. Oh, mata kuliah minor ya? Mata kuliah utama, cuman kayak apa nih, cuman kayak SMA gitu, masih kayak SMA kelas 4 gitu, jadi kan belum masuk jurusannya. Iya, mata kuliah yang masih umum tapi belum penjurusan gitu ya. Betul. Thank you Kevin Gunawan dan Arya. Apa lagi ya? Mungkin tinggal 2 nih, Anes atau Kelly.
Mungkin Kak Kelly apa masih semangat Kak Kelly? Warrior Info, kita mungkin bisa bantu dalam doa teman-teman. Kak Kelly baru aja terkena. Perspektif pemimpin dari ini nih, dari pemimpin agensi. Pemimpin agensi manajer. Agensi, buset. Kayak apa pula agensi? Gimana Kak Kelly sebagai Anes manajer? dulu, Anes aja dulu. Tuh, ya udah bener. Anes, gimana Anes? Ya Kak Kelly lagi itu cakcip. Semangat Kak Kelly, pasti bisa menang lawan Corona Kak. Yang penting hati gembira adalah obat, makanya Kak Kelly gabung nih karena Komsel sumber bahagia salah satunya. Mantap. Soalnya gak ada hiburan lain ya. Nanti itu bikin apa namanya? Kalau mau nobar yang lucu-lucu biar menghibur. Oke, kalau mengenai pemimpin ya, aku mau nanya dulu nih, apa namanya, ke Daniel yang udah baca buku atau sudah membalik-balikan halaman bukunya Peter Scazzero. Ini Peter Scazzero itu ada itunya nggak, ngasih apa ya, kayak latihan rohani atau dia kan yang tadi Daniel sampaikan itu. Kalau aku tangkapnya kan what to do-nya kan yang dibahas itu. Kita hari ini membahasnya what to do terkait dengan itunya, dengan pemimpin dalam hal kedewasaan mental dan emosi gitu kan. Tapi kalau misalnya how to do-nya ada nggak sih di bukunya si Peter Scazzero itu? Latihan rohani mungkin atau latihan emosi, apa yang perlu dilakukan gitu, karena pasti bakalan bermanfaat banget tuh. Kita udah tahu, terus dia juga nuntun kita buat itunya, buat cara-caranya gitu. Oh iya, ini mungkin aku belum selesai baca ya, tapi di buku sebelumnya, ini kan aku baca di buku sebelumnya tuh aku udah selesai baca. Yang pertama tuh bukunya cara sama judulnya, cuman jadi pribadi yang sehat secara emosi. Kalau aku masih ingat ya, itu sebenarnya sederhana sih Nes. Tadi di PPT aku juga jelasin caranya sederhana, yaitu punya hari Sabat sih, punya waktu untuk Tuhan. Karena bagaimanapun gimana kita tahu itu kita salah atau kita tidak dewasa secara rohani adalah ya waktu khusus bersama Tuhan sih. Sama tambahannya dia ngasih renungan gitu. Dia juga sebenarnya dia nyetak buku juga. Jadi industri ini. Dia juga nyetak buku dan judulnya Day by Day. Jadi dia hari demi hari. Jadi itu tuh buku renungan dia. Ya dibaca sehari satu. Nggak tahu sih. Mungkin itu isinya. Tapi dia juga menyediakan sarana buku untuk perenungan. Dan dia menyarankan untuk hari Sabat sih. Bahkan dia juga pas inget banget tahun lalu gitu, dia ngasih tahu kalau dulu tuh selama 7 tahun ada yang sampai setahun full dia hari Sabat gitu. Dan nggak tahu itu di bukunya atau bukan, bukan sih. Aku jadi inget vokalis nih, luar konteks, jadi inget vokalis sendiri gitu kayak Ed Sheeran atau Taylor Swift itu, dia juga sebenarnya melakukan Sabat. Dan ya di mana dia ya udah, ini gue keluar dari kerumunan, intinya kan keluar dari kerumunan itu, keluar dari aktivitas kita, ya kita menikmati diri kita bersama Tuhan, yaitu baca atau di aktivitasnya dibaca sama yang berdoa sih. Itu sih Nas, jadi hari Sabat sama renungan harian. Dan itu yang buku yang juga sebelumnya ya? Sebelum yang warna biru itu kan ya? Buku yang warna biru. Betul, biru. Terus jadi pemimpin, cuman aku belum selesai baca. Ini kan baru kayak ini kecurigaan, baru pembukaan. Oh iya. Nanti kalau misalnya memang ada, kayaknya asik tuh Dan kalau sesi baru terkait itu. Aku malah pengen baca yang ini, yang kita hidup kita sebagai kelajangan kita atau ke pernikahan kita. Jadi
unik sih, kita sebagai lajang tuh sebenarnya Tuhan tuh punya maksud di kelajangan kita itu, dan juga Tuhan punya maksud di pernikahan kita itu aku pengen baca juga sih, unik soalnya. Karena kalau yang aku tahu kan kalau pemimpin yang yang efektif itu ya, kalau tadi kan mungkin teman-teman juga menyinggung ada kayak energi nggak sampai gitu ke bawahan itu bawahan nggak punya semangat yang sama gitu, nggak mesti bawahan sih, misalnya teman misalnya rekan satu tim gitu ya, nggak punya bawahan, setidaknya kan untuk dapat ini pelajaran di kampus sih, supaya bisa dapat suatu kelompok yang produktif gitu ya, bareng-bareng kerja bareng itu setidaknya itu kan ada tiga hal lah setidaknya yang diperlukan gitu. Pertama, setiap anggota itu harus peduli gitu ya. Setiap anggota itu harus peduli sama apa yang dikerjakan atau apa yang sedang dibahas gitu kan. Terus yang kedua itu setiap anggota kelompok itu memang punya keahlian gitu untuk mengerjakan atau yang ikut nimbrung lah dengan apa yang dibahas gitu. Dan yang ketiga, memang yang dibahas atau yang dikerjakan itu memang hal yang penting gitu, memang hal yang memerlukan usaha atau memerlukan pemikiran gitu, memerlukan support daripada dukungan masing-masing anggota kelompok gitu. Nah, ya, tapi kalau misalnya salah satunya itu nggak ada, itu ya kayaknya memang kejadian seringkali yang kayak anggota-anggotanya kayak kurang aware lah atau kurang kayak punya rasa tanggung jawab gitu. Ya anggaplah halnya itu penting tapi orang-orang nggak peduli gitu kan. Ya berarti kan otomatis mungkin pemimpin yang biar efektif ya pemimpinnya harus bisa nih men-touch pemahaman orang-orang, men-touch dari sisi emosi mungkin, supaya orang-orang anggota kelompoknya itu ya bisa peduli gitu sama apa yang dikerjakan, apa yang dibahas gitu dalam satu diskusi misalnya gitu. Dan ya kalau misalnya nggak punya keahlian kan juga sama aja ya, mau nimbrung apa gitu, mau bahas apa kalau misalnya dia belum paham tentang apa yang diituin gitu kan. Gitu sih. Dan ini sih paling kalau misalnya kalau tantangan dari pemimpin itu sebenarnya konsistensi sih kalau menurutku ya, kalau masalah apa yang sering dalam menjadi pemimpin itu konsistensi gitu. Karena menjadi pemimpin yang efektif itu pasti salah satunya itu menjadi pemimpin yang bisa encourage lah ya, nggak cuma soal power gitu kan, pemimpin itu nggak cuma soal power tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa empower juga orang-orang di sekitarnya gitu kan. Kita kan sering dengar pasti quotes-quotes seperti itu tuh, bagaimana bisa empower gitu. Nah, empower itu kan ya kalau misalnya kita jadi kayak pemimpin yang kayak kita peduli pada anggota tim kita gitu kan, atau kita juga rela pasang badan gitu kan ketika bawahan nggak sanggup gitu kan, terus kita backing, kita ikut bantu gitu secara teknis, yuk kita kerjain bareng-bareng, yuk apa nih yang susah nih gitu kan. Nah itu kan suatu hal yang perlu effort sebenarnya itu, dan pasti juga memakan emosi sebenarnya ya, maksudnya memakan kita punya tenaga dan juga kestabilan emosi kita gitu ya. Kalau misalnya kitanya nggak dewasa rohani, nggak dewasa emosi, ya memang ya kayak gitu bakalan pasti lebih singkat lah konsistensinya gitu. Nah itu sih tantangannya memang di konsistensi sih kalau menurut aku sih. Dan makanya penting banget kalau memang ada tuh di bukunya Scarzero, bagaimana latihan emosi. Aku rasa itu penting banget itu. Bagaimana latihan emosi terutama untuk pemimpin tuh. Nah, karena tadi tuh ketika kita ingin mengempower
orang-orang di sekitar kita bisa menjadi pemimpin yang akomodatif gitu ya kepada anggota tim kita gitu. Itu perlu banget kedewasaan emosi dan endurance, terutama endurance daripada emosi gitu. Dan perlu latihan yang pasti. Oke. Thank you Dennis. Nanti gue bilangin deh si Peter. Nanti gue mention. Bener. Siapa tahu mungkin sih ada sih. Mungkin ada kali itu. Ada. Cuman gue nggak habis bacanya. Pas lagi intinya malah nggak dibaca. Oke, thank you Anes. Terima kasih. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Oh enggak sih. Mungkin silakan Kak Kelly kalau mau pulang. Ini gue sambil mengatur nafas ya. Sebelumnya terima kasih. Apa? Ventilatornya nyalain dulu. Ventilatornya nyalain. Nggak, sebenarnya sih ini gue kesini tadi niatnya refreshing tapi malah ditegur ya. Terima kasih ya Deka. Jadi kalau misalnya gue sih sebenarnya jujur beberapa hari ini kan burn out banget. Dan kalau bisa dibilang yang emosi, gue adalah orang yang ternyata masih gini. Gue ngomong maksudnya kayak ngomong tentang firman banyak, tapi ternyata ketika when it comes to my emotional endurance ya, pinjam kata-katanya Anes, ternyata cetek banget gitu. Dan ini akhirnya nggak kelihatan sih, memang akhirnya akan kelihatan kalau misalnya gue udah ngadepin hal-hal kayak ya beberapa hari ini jujur gue burn out banget. Dan mungkin di satu sisi nggak langsung dari guanya ya, bisa jadi ada satu ekspektasi gue ke manajemen yang gue merasa akhirnya gue jadi compare bagaimana cara mereka bekerja dengan bagaimana gue bekerja, dan akhirnya jadi ada arogansi juga di situ gitu. Kayak gue ngerasa seandainya mereka melakukan ini pasti jauh lebih baik, things like that gitu ya. Tapi kalau misalnya ingat lagi yang Deka bilang di awal tadi bahwa kadang-kadang kita tuh buta gitu loh. Ketika kita terlalu arogan gitu, kita buta sama kelemahan kita sendiri gitu. Saat gue pointing fingers to others, sebenarnya 4 jarinya ke gue gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya gue jadi maksud gue nggak ada yang diuntungkan sebenarnya gitu. Bahkan gue pun akhirnya burn out gitu. Tadi yang di share sama Anes bagus banget, dan gue rasa juga buat gue secara pribadi sangat perlu ya untuk di situ lagi, untuk yang pasti sih memang harus banyak evaluasi diri gitu ya, nggak boleh arogan, nggak boleh ngerasa bisa jalan tanpa Tuhan gitu. Walaupun udah tahu firman ya dibaca lagi lah gitu. Nggak apa-apa, hal yang sama kan kadang-kadang tergantung situasi bisa mendatangkan sebuah insight yang baru gitu. Nah ini yang gue kembali diingetin lagi, bisa jadi burnout-nya gue adalah karena gue terlalu arogan, gue terlalu banyak menyalahkan orang lain gitu ya, dan merasa bahwa seandainya gini gitu. Thank you buat diingetin, dan semoga juga ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Aku juga ngalamin sih kayak aku sebenarnya ternyata kayaknya gue ngelihat anggota Komsel gue nih emang pada high achiever semua ya, pada suka nggak sabar sama orang gitu, suka take over pekerjaan gitu ya, karena gue relate banget dan memang nggak baik sih. Satu, aku suka banget tadi yang Anes bilang bahwa menjadi pemimpin itu, satu, kita harus bisa delegasi, kita harus bisa touch orang, dan yang paling penting adalah kita bisa pasang badan seandainya things go wrong gitu. Dan itu susah. Gue ngerasa karena ketika kita pasang badan tuh bisa jadi ketika misalnya tim kita melakukan kesalahan ya, kita harus menundukkan kepala padahal bukan kita yang salah. Menurut gue itu ego susah banget untuk ngelakuin itu, dan hari-hari ini gue ternyata belum bisa melakukan itu, dan sangat menyedihkan ternyata. Nggak mudah sih, tapi semoga ya bisa jadi pembelajaran. COVID gue juga, ya gue anggap ini sebagai kayak liburan resmi lah gitu. Gue ngerasa mungkin melalui ini gue akhirnya punya waktu untuk mulai evaluasi kayak hari-hari ini sebenarnya gue ngapain sih gitu. Achievement gue buat apa sih gitu. Ini sih kayak ya walaupun isoman baru sehari, cuman ya lumayan mengangkat kepala sedikit gitu, jadi nggak terlalu pusing juga gitu deh.
paling itu aja sih dari gue. Semoga teman-teman yang lain tetap sehat. Gue lucu aja sih, maksudnya gue baru menyadari, walaupun gue udah tahu ya teorinya bahwa ketika lu ngedrop secara pikiran itu bisa penyakit banyak masuk gitu. Karena jujur gue selang dari negatif ke positif tuh cuman sehari doang. Jadi gue pagi gue negatif, malamnya gue kemungkinan ya malam sampai besoknya itu gue udah positif karena gue baru tes besoknya gitu. Ya ditambah kebodohan yang gue lakukan sendiri juga sih, cuman ya begitulah. Oke deh, itu dari gue ya. Semangat geng. Thank you Kak Kelly, silakan dipakai ventilatornya lagi. Wow, oke. Teman-teman, tadi kalian Kak Kelly ngomong pakai masker gak? Harus pakai masker. Kak Kelly ngomong tadi. Iya tahu. Itu virusnya langsung menyebar melalui internet tuh. Tadi gue udah Nular Kak, langsung Kak. Gila ya. Gila maskernya lo. Varian apa itu? Z. Varian Cikarang Pusat. Varian baru menyebar lewat kabel internet. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Kelly. Silakan dipakai ventilatornya. Enggak, oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Ada yang mau komentar lagi. Dan semoga kita jadi pemimpin yang baik. Terutama menjadi pemimpin yang baik bagi diri sendiri. Ya kan? Iya, betul. Okay. Mau nyemangati nih Arya yang tadi itu sering merasa kayak anggota kelompoknya kayak nggak care gitu ya. Terus Arya yang jadi sering inisiatif gitu. Kayaknya ini perlu nih disemangati nih, dan oh iya benar nih, kita harus semangati Arya nih. Terutama itu itu bukan suatu itu ya Arya, jangan dianggap sebagai beban itu justru karunia itu. Kalau aku lihatnya sih itu Tuhan kasih karunia buat Arya, punya hati yang punya inisiatif, punya suatu pemikiran yang visioner gitu ya. Apa nih yang dikerjakan duluan nih, yang lain belum kepikiran, Arya udah mikirin. Nah itu kan suatu karunia gitu. Betul. Jadi jangan dianggap beban ya tadi kayak Arya kayak agak agak kesel gitu sama teman-teman. Gak apa-apa, itu Arya latihan di situ bakalan tetap terasah dan akan berguna nanti di dunia kerja. Semangat. Betul. Itu berarti benar banget. Orientasinya untuk diri sendiri aja. Ya, jadi ya tidak peduli teman malas itu. Yang terpenting Arya makin jago. Semangatin diri gue juga sih, Nes. Karena gue juga sering begitu. Sering, iya kan. Gue kerjain semuanya, adalah lama lu. Gue kerjain semuanya. Lu jangan dikasih gitu dong, Nes. Semua disemangatin. Iya, semua disemangatin. Daniel biasanya aku semangatin waktu jalan-jalan pameran. Sekarang nggak pernah jalan-jalan ke pameran lagi. Tenang, Nes, Agustus. Semangatin Kak Kelly. Oke, thank you. Nah, itu aja, ada lagi. Sudah tidak ada. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa doa tiap pagi. Gue kalau bangun jam 5 gitu langsung mikirnya langsung login itu loh sih. Bangun jam 5, coba iseng login doa Pak Eres. Walaupun sambil mandi. Ya mandi gitu, Pak Eres lagi doa. Jadi bermandikan firman dong, Dan. Tapi ya coba aja, biasanya bangun tuh langsung inget tuh Pak Eres lagi coba. Sambil mandi, sambil sarapan, Pak Eres lagi doa loh di samping gue. Udah gitu aja. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akhiri ibadah ini. Siapa yang doa ya? Udah gue gitu. Nah, teman-teman, kita akhiri ibadah ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatanmu hari ini Tuhan. Kita belajar untuk jadi pemimpin yang sehat secara emosi. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar permulaan teman-teman kami Tuhan sebagai pemimpin, sebagai pribadi Bapa,
sertai dia pribadi Tuhan, agar dia bisa menjadi pemimpin yang hebat Tuhan. Masing-masing dari kita bisa menjadi pemimpin yang hebat Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengerti kehendak Bapa. Terima kasih. Kita doakan juga untuk Kak Kelly Tuhan, yang baru aja kena COVID Tuhan. Beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan, karena obat dari sakit adalah hati gembira Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kita mau istirahat, kita mau akhiri ibadah ini Bapa. Terima kasih, hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita foto dulu, karena kebetulan Posma juga aktifin kamera. Jarang-jarang nih. Jarang-jarang. Setahun sekali berarti, tahun kemarin sekali juga. Arya atau Kevin atau Kelly mau lihat mukanya Agel apa aja udah kurus, Enak aja. Gua tutup ya. Ale banget muka gua soalnya. William udah gondrong sekarang. Iya tuh William. Wih, Arya. Arya sama William kebalikan nih. Gondrong dan. Saya juga kena corona ini di sini. Ah, serius? Ini lagi soman. Kali ini baru masuk. Kamu lagi soman juga, Dek? Iya, cuman udah membaik kan. Udah 5. Kamu dari kapan? Dari Senin. Oh. Jatuhnya dari udah 6 hari. Oh, udah 6 hari. Iya. Ngapain aja William? Ngapain aja? Maksudnya biar sembuh secepat itu, daya tahan tubuhnya cepat banget pick up-nya. Mangan. Obatnya daging babi kan? Awalnya makannya susah. Masuk. Setelah itu dikasih obat, dikasih vitamin, 2 hari kemudian mulai ada nafsu makan. Baru di situ deh bangkit lagi itunya. Nggak makan daging babi, Will. Oh, banyak. Itu keren. Itu obatnya. Iya tuh. Itu keren. Lu kenanya di mana? Pas ngapain? Nggak tahu ya, pas pelayanan apa di mana, nggak ngerti juga, kan random aja kan soalnya kan. Nggak tahu-tahu. Makin dekat ya berarti ya. Makin dekat. William, hari ini baru masuk loh. Hari ini kita mau foto hari ini. Ayo hari ini. Hari ini ayo kita open kamera hari ini. Lalu hari ini. Udah selesai. Gue HP gue lobet, gue baru sampai rumah soalnya. Mantap. Kita foto dulu hari ini, ayo hari ini. Kita open. Kak Sarma mana? Belum balik. Belum pulang, Sarma nginep. Waduh. Wah gila, PKM malah nginep ya? Enggak, tadi itu di Depok itu jalan ditutup. Iya, ditutup. Jadi orang-orang pada yang putar balik. Jadi di UI ditutup, terus di ITC Depok itu ditutup juga. Jadi nggak bisa, yang bisa cuman lurus doang. Kalau yang putar balik itu dicegat. Mantap. Tutup karena nggak bisa. KPM, Mbak. Kak. Kenapa? KRL bisa. Tadi aja gue mau nyari handphone, kan handphone gue ini baterainya soak nih. Gelembung kan. Iya, menggelembung. Mall pada tutup semua, nggak ada yang buka. Betul. Sedih saya, mau beli baterai handphone gue nih, mesti dicas mulu. Happy family. Kak. Nggak happy family. Nggak gue. Coba lagi yang teriksa. Udah kita foto dulu. Kita foto dulu. Oke. Maaf ya datangnya terlambat. Gak apa-apa, emang itu. Yang penting foto. 3, 2, 1. Cekrek. Kita dulu, pasta dulu. Sekali lagi, spesial Kak Rini. 3, 2, 1. Oke, lumayan lah ya. Udah postingan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sakit. Live ya. Goodbye. Mantap Ondro. Bye. Semangat. Kak Kelly dan William. Kelly sakit. Iya, Kak Kelly kena kaki ini. Pergi dia. Kelly kena. Iya. Ini Ondro juga kena. Andaro gue denger tadi. Lekas sembuh ya kalian ya. Tapi Andaro udah mau sembuh. Tinggal puding aja dia mah, puding.
Siapa yang mudik? Puding. Puding? Puding. Maksudnya Puding makan apa tuh? banyak gitu. Fooding, betul. Puding. All you can eat, tapi gak tutup. Iya. All you can eat delivery. Kemarin ini beli aja itu di Tokopedia. Iya kak. Cari aja Ngerti, gue serinya. nggak ngerti. Takutnya Ada salah itu beli. pasti. Serinya aja HP-nya, baterai, HP. Serinya. Enggak, itu kan dipasang, Nes. Mesti dipasang baterai handphone gitu. kan? Oh, ditanam ya? Iya. Oh. Semua handphone ditanam. Oh, iya. Modelnya beda sekarang kan? Nggak bisa Nggak ditolak. ngerti cara bukanya. Kalau yang dulu kan dibuka tuh di belakang. Kalau ini nggak tahu gue bukanya gimana. Iya. Nggak bisa. Sekarang handphone Bisa kan si tukangnya tuh yang. Ada apa tadi Kak Arini? Apaan? Cepat sembuh ya. Tuh, cepat sembuh kata Kak Marini. Will. Nge-lag William. Sip. Nih HP gue cuma berapa persen nih? 5% Nggak apa-apa, doang Kak, dari sampai tadi. meledak. Cepet banget habisnya. Bisa 4 kali 5 kali cas sehari. Powerbank dulu, Kak. Jaga-jaga. Udah parah banget ya. Iya, powerbank. Ya. Iya, semangat semua. Ya udah, Yang oke. sehat, Apa yang lagi kesehatan. yang mau dibicarakan? Yang lagi corona pasti bisa cepat pulih. Yeay. Ondro apa nih, Ondro? Ini ngomongnya ngelek-ngelek. Karena Ondro gue juga pengen gondrong kayak lu nih, dikit lagi nih. Kayak orang ini nih susah. Rambutnya panjang. Kayak plastik ya. DK Lu ya. di mana sekarang, Bro? Ayolah. Ayolah. Di mana? Kampus ya? Kampusnya di mana? Sekarang udah nggak di Surya lagi. Di mana dong? Di mana? Suara. Aduh, aku nge-lag nih kayaknya nih. Iya. Gak denger suara gua lu ya? Wih. Iya. Iya. Itulah efek pedalaman. Lu lagi di mana, Vin? Di 1C. 1C. Oh, bandara. Oh, lagi di bandara, Pin? Oh, Rame mau nggak, Pin, kemana? bandara, Pin? Kalimantan apa mau? Mau bubu. Wah, keluar bandara. Mau kemana? Mau bubu. Bobo apa? Oh. Oh, bobo. Astaga. Iya. Oh, di bandara ada kamar juga ya? Ada dong kan proyek. Oh. Gue pikir dia mau pergi. Kalau Ya udahlah. mau bandara tidur tempat gua nih bisa. Waduh, bener tuh nggak Bandara terbang. mana? Bandara mana? Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Sekarang proyek lo di situ. Iya, tapi cut off. Mau ada apa lagi mau di bandara ya? Perasaan Kan udah mau direvitalisasi. gila. Tapi mana cut off, bandara? nggak ada duitnya gara-gara COVID. Kasian. Lu itu dong, magabut dong. Iya gini-gini dong gua. Gokil. Ke Semarang, Vin. Niatnya cuma gara-gara PPKM darurat nggak jadi gua. Gua takutnya harus PCR. Masih simpang siur sih, boleh antigen nggak atau harus PCR pesawat itu. PCR kan sekarang berapa? 500-an? Singapura 500. 500 kan? 500 berapa Ya kan, hari? tapi kalau gue colong-colong sendiri, rugi lah. Kalau antigen kan paketnya gratis sama tiket. Oh. Ya sih. Gila ya, jadi kayak itu ya, formalitas padahal. Ini aja gue nggak tahu ya. Tapi Kayak gue ke negatif Jakarta tuh di ngawur. lockdown tuh Gue rutin setiap seminggu sekali swab. Gokil. seminggu sekali. Sekarang ada ini tuh. Kemarin gue di kantor beli alatnya. Jadi dia nggak perlu yang pakai colok gitu, yang saliva antigen. Masa sih? Gue malah Iya. itu. Jadi dia pakai dahak. Jadi lo
kayak cuman kayak setengah jam sebelumnya lo nggak usah makan yang aneh-aneh lah, minum air putih aja. Terus ketika itu lo keluarin kayak dahak gitu, masukin ke dia ada cairannya gitu, ntar dikocok terus ditetesin sendiri gitu. Berapa? Katanya akurasinya bagus. Piro? Kemarin gue aja 2 minggu berturut-turut ini tes lagi. Kemarin tes lagi tuh, Deka. Piro harganya? Nggak tahu ya. Berapa ya? Pengen Tahu banget lah gue kan gue yang bayar. Tokopedia sasetan. Tapi gue lupa belinya 1 per kotak gitu sih. Ya udah Kak, bagi Berapa 1 ya deh. harganya? Lupa gue. Gue khawatir diri gue. Mana bisa. Kan nggak boleh di sasetan gue. itu. Yang pegang di HR. Ya Kan gue cuma bayar doang, dapat tagihan doang. Pengen tuh. Pengen beli sendiri sih. Gue lihat di Tokped ada sasetan 40.000, 50.000. Ya segitu-gitulah harganya. Tapi lumayan bagus, nggak perlu colok di hidung. Akurasinya bagus kok. Ya enak tuh, nggak perlu sakit-sakit. Oh, emang sakit ya? Bukannya geli? Sakit. Kalau aku sih. Oh. Cuman kalau yang ini kalau mau ngeludah kayak mau muntah aja sih, kayak karena kan lo memaksain keluar kan. Reaknya. Jadinya kayak jijik sendiri ngeliat ludah lo sendiri gitu kan, jadi mau muntah. Di kantormu banyak, Nes? Banyak banget sih. Oh, CS sih terutama. Berapa? Ada kena. CS apa tuh CS? Cleaning service. Pakai itu juga, Nes. Apa itu? Pakai apa? Kirain customer service. Pakai yang itu. Oh. Tesnya. Apa? Oh, tesnya PCR mereka. Oh, PCR. Tapi kalau memang udah adanya sih langsung di PCR. Tapi kalau memang awalnya sih pakai yang itu antigen itu doang. Kalau memang bereaksi baru PCR. Kan? PCR mahal soalnya. Iya, itu juga sih kami. Gue kira antigen itu kantor gua doang yang banyak. Gue kira kantor gua doang. Ternyata kayaknya kena banyak. Semuanya. Yalah. Aduh. Mana Nes art joke kita, Nes? Waduh, nggak usah lah dulu ah. Arjok gila lu. Ke Jogja kayak gini kan. Nes, kau tahu gitu ya, tahun lalu kali gue nekat. Mana? Apa? Ke Jogja. Arjok. Lihat pameran katanya. Ke Jogja. Kasian, tapi tahun ini ada lagi, Nes, kayak dia kode-kode tuh. Nggak ngerti dah itu. Kasian. Batal lagi. Berusaha bertahan sebenarnya. Kasian seniman sih kalau nggak. Iya, seperti ini. Cross pameran kita. Oh, iya. Ini senimannya di sini nih. Seniman-senimannya di sini. Kalau itu masih bisa lah diselenggarakan ntar. Iya, itu kan satu tema selama. Kalau punya gue. Iya, udah itu. Copot deh kalau kayaknya punya gue. Mas, ntar dulu aku cek sih. Tuh inget banget tuh nyetak udah selok itu udah nggak dilihat lagi. Udah mau hilang. Tahun ini udah nggak ini lagi sih sama itu. Kenapa, Nes? Masih di gereja sih semuanya. Iya sih. Semoga nggak kebocoran sih, gereja kan lagi gitu. Oh iya, semoga kelas sekolah minggu nggak kena bocor ya. Tapi gokil ya, hujan mulu ya. Padahal musim apa nih? Udah nggak jelas lagi nih musimnya. Aduh, sudah mulai dekat nih. Kiamat. Iya, segera menikah. Itu besok temannya Sarma menikah, lo bayangin hari pertama PPKM ya, tanggal 3 kan? Masih online deh. Ya, dia tuh udah bikin dari lama-lama kan. Bangkrut. Terus kena PPKM gini nggak tahu tuh gimana acaranya besok tuh. Kasihan. Itu udah pesan kayak mau itu. Aduh, udah bertanding. Sama berarti nginep di hotelnya gitu, Kak Reni? Enggak, Sarma lagi ke Bekasi. Paling nginep tempat kakak sih. Emang nggak boleh tidur di hotel? Soalnya kalau ini tadi kan mau pulang. Terus aku bilang gini, malam mau pulang pakai apa? Kevin mau nginep tuh, udah nggak ada, kan? Kak Rini. Katanya mau dianterin kan, terus aku bilang, ini di Depok lagi nggak boleh keluar masuk, di
UI yang itu tuh Iya, dijaga, terus ada di videonya. ITC dijaga Gua juga, terima. disuruh putar balik, nggak Itu boleh, Share dong nggak boleh videonya, masuk Dek. keluar masuknya. Tadi rame banget tau, pas gue lewat itu kan gue dari Depok, itu rame banget berantem orang-orang ibu-ibu yang apa, yang mobil apa keluar berantem sama yang jaga, kayak mungkin mau pulang atau apa nggak bisa kan karena diputer-puterin gitu kan. Share dong videonya. Nanti Vin ya. Emang kalau Kak Sarpang kan itu nggak bisa, sisbel nggak boleh ya? Nggak boleh, kecuali dia ada jadwal. Kalau ada jadwal jaga yang buat apa sih namanya? Gue lupa deh namanya. Kalau yang mereka tuh kan biasa ada yang jaga tuh yang bertanggung jawab sampai besoknya, terus nanti dia disip Surat lagi. tugas ya gitu ya? Nah, kalau ada tugas, mereka dikasih bingung tuh. tempat. Gue Tapi bisa kalau nggak, berangkat nggak bisa pulang nanti. mesti Berarti nggak usah kerja, Dek. dicek deh. Pengennya gitu. Deka kantor masih normal. Gue sih ada jadwalnya, cuman karena orang-orang pada ini hati-hati ya paling gue tumbal. Karena WFH full kan, berarti kan kementerian harus WFH. Anes mah selalu WFH dari awal pandemi. Anes WFH-nya kan kantornya rumahnya. Nggak tahu. Loh, di ini masih di kantor kan? Maksudnya sampai sekarang masih menjadikan kantor sebagai rumah? Iya, banyak komputer. Aku itu bisa megang banyak kelas gitu, jadinya perlu banyak komputer juga. Wah gila sih. Berarti nggak pernah keluar dari ruangan itu, Kak? Kalau keluar ya keluar lah. Kalau beli makan. Sama belanja sabun. Dikunciin, waduh dikunciin satpamnya nih. Nggak bisa keluar gue. Emang ada tempat tidurnya? Ada kasurnya? Ada di sebelah. Kulkas ada Gila. Kulkas ada sih, kulkas itu di poliklinik. Kalau sehari-hari buka nggak kantornya? Maksudnya ada orang datang nggak kerja atau full tutup? Kalau mau ambil barang boleh. Oh tapi nggak ada kerjaan? Kerjanya di rumah. Jadi gue bisa dong main ke sana? Oh, tapi nggak boleh masuk, paling di kantin boleh. Ada satpamnya. Boleh lah masuk. Ada bilang aja sama Kak Anes suruh ngambil dokumen apa, masuk bisa lah. Gue nanti pakai baju yang deh, yang mau jangan laga-laga orang minoritas. Oh, minoritas nih. Tuh bisa lah, kan bisa aja. Ayo Kak Anes Sherlock di mana? Gue mau dia mau meretas itu, awas dia mau meretas. Sidak kantor. Nanti dilaporin. Di hari Minggu lah. Hari Minggu bisa. Awas Nes. Kalau Minggu bisa aku datang nih. Amin. PPKM. Inti kamu gimana pergi-perginya? Ya bisa. Tuh, bisa boleh lah, tuh Fit, kenapa nggak bisa? Pergi Jakarta doang masih gampang. Iya, nanti sih tanya-tanya dulu, boleh itu kamu dari luar khawatirnya itu nanti. Jangan bilang tamu, cari alasan yang lebih ini dari klien ngambil dokumen dari apa China, gitu. nanti waduh dari China nih. Ntar gue pakai masker full deh biar nggak kelihatan Cinanya. Oke. Bukan masalah Cinanya. Bukannya lu biasa ditemenin Yakob, Pin? Itu nggak main lagi. Kemarin dia Kevin nyari temen Kevin. Di Yakob juga bisa sih, cuma kan udah pernah di tempat Kak Anes kan belum. Deka, tempat Deka. Udah keramaian. Udah sering Daniel mah. Deka yang Bekasi belum pernah tuh gue. Jauh kan tapi ya. Banyak yang kena di Bekasi aja. Gue aja nggak ke Bekasi loh, banyak yang kena. Perumahan itu. Oh banyak yang kena ya, Deka? Iya. Soalnya dia juga nggak aware men, jadi gue pasti ke Bekasi tuh buset. Rame, orang main bola, buset. Nggak ada yang pakai protokol gitu. Itu doang desain itu doang, desain flyer doang gede-gede pakai spanduk. Lupa berarti orang percetakan. Spanduk doang gede-gede pakai masker. Ya. Tapi itu ya. Iya. Nggak dilaksanain ya. Tapi kalau yang udah kena tuh itu nggak boleh keluar, sama dikasih makanan. Ya lumayan sih baik ya. Tapi katanya di Bekasi emang lagi banyak, kakak gue juga bilang lagi banyak. Iya, semua lagi banyak sih. Di tempatnya lagi zona merah. Mantap.
Semua tempat zaman juga merah lagi kayaknya nih. dari kemarin. Jadi orang luar selain warga nggak boleh masuk. Aku padahal lagi pengen makan B2 nih. Terus kita juga yang pakai kendaraan harus ada stikernya. Mas, rekomendasi makan B2 apa? Oh, Ada? aku ada di itu di Tebet. bukan di Tebet, di Kebayoran. Oh, Lama. jauh dong, buset ke Jakarta Kan Timur. pakai Shopee Food dong. Shopee Food kan itu free ongkir, diskon 25.000. Murah banget. Kasian Gojek ya, buset jauh banget. Kasih tip aja goceng. Udah bawa makanan haram, jauh lagi. Mahal tahu, gue kemarin ke Sudirman mau beli itu mahal. 100 Mahal ya? Gue cuma dapat 2 on. Gila. Oh, daging asli, daging mentah. Enggak, mateng udah. Udah matang. Oh. 2 on 200 gram gitu ya. Bab ini. Yang itu 40 ribuan sih yang di Kebayoran itu. Murah. Itu punya itu Anton Ismail. Gila, Anton Ismail yang punya. Itu loh fotografer itu loh Anton Ismail. Wah, boleh lah aku. Itu. Jadi jatuhnya itu sei babi. Oh, sei. Kalau sei teman gue ada yang jual. Waduh. Di mana? Yang masih sei-nya dalam bungkusan gitu. Kirain di itu. Pengen makan di tempat sih, aduh. Sei ini dari Kupang. Dari Kupang ya, asli dari Kupang. Asli ya. Mantap. Sekarang banyak sei palsu sih. Ya itu asal nama aja sei apa, sei itu. Intinya daging diiris gitu. Iya, padahal nggak diasapin. Oh, itu diasepin karena gue udah nyoba. Tapi emang harganya lumayan mahal, berapa ya? 100-an, tapi lumayan lebih murah sih. Orang Kupang asli yang soalnya kan, jadi the real taste. Dan teman gue juga kan dia dari Kupang juga kan. Dia Cina Kupang. Cina Kupang tuh, Vin. Dia ini apa? Bokapnya Cina, emaknya Kupang. Waduh, kasihan. Udah triple minority. Kasihan banget sih. Triple minority, lu parah lu. Kak Rini gimana Kak Rini kerjanya Kak Rini WFH? Kemarin ngantor semalam, kemarin sampai jam 8 malam. Sekarang gue di daerah Pulau Kambing, tau gak sih? Apa itu? Pulau Gadung ya? Daerah Pulau Gadung itu. Baru 2 hari gue di sana. Sebelumnya di Tomang kan. Baru pindah. Tapi lumayan lah. Transit. Sekarang gue mengelilingi Jakarta ya dari barat, selatan. Sekarang kemana sekarang? Ke utara? Timur. Timur jauh itu. Dekat Aeon. Dekat Arion. Mulai Aeon. Bukan Aeon, Arion. Arion Mall. Oh, Arion situ. Arion yang kecil. Mall tutup ya, aduh kasihan. Tutup sampai tanggal 20 tahu. Kita dukung aja, kita dukung. Dukung apa? Tutup. Kevin kenapa PSBB. ketawa? Enggak, sama temen. Pacar biasa. Bukan. Ngamar. Gambar. Gak apa-apa, Vin. Tetap sehat. Kalau lu share-nya di Japri, dia nggak di grup? Jangan. Gue nggak suka kirim-kirim hoax di grup. Kan nggak hoax itu. Oh, nggak apa-apa ya. Video ditutup jalanan. Itu ada lagi video tuh di Lambetura orang berebutan beli apa bir brand. Itu bir brand parah banget. Itu kayak 3, 2, 1 dibuka kan langsung gitu. Bir brand loh, susu biasa loh. Iya. Dikira jadi beruang. Jadi naga. Jadi naga. Ikannya naga. Semangat. Ini masih direkam. Oh iya. Oke.